Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliahnya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep OOP dan membuat kelas di Java. Yang pertama akan kita bahas adalah pengantar tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Pada materi hari ini, kita nanti akan mengetahui perbedaan antara prosedural dan object-oriented programming, lalu memahami tentang kelas sebagai blueprint dari objek, lalu memahami tentang bagaimana kelas nanti digunakan untuk membuat instan dari sebuah objek, lalu bahwa model objek itu adalah kombinasi dari properties dan behavior. Kalau kita menggunakan bahasa C, yaitu adalah contoh dari bahasa yang prosedural, yaitu membaca read one line at a time, jadi membaca satu baris dalam satu waktu, dan C itu dijalankan secara prosedural. Lalu bedanya dengan object oriented adalah selain dia membaca satu baris dalam satu waktu, si objek itu dimodelkan ke dalam kode program. Lalu kita juga nanti bagaimana membuat interaksi antar objek. Lalu kita juga untuk mengizinkan interaksi itu tanpa urutan tertentu gitu. Tidak perlu kita membuat tidak tergantung pada urutan tertentu. Contoh bahasa yang menggunakan konsep berorientasi objek di sini adalah Java dan C++. Untuk C++ sendiri ini bisa juga digunakan atau mengimplementasikan yang prosedural. Tapi kalau Java ini sudah murni object oriented. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan interaksi antar objek. Ilustrasinya seperti ini. Ada objek, lalu dia memanggil objek lain, dan objek itu juga saling berinteraksi seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya kalau kita menjalankan program tentang puzzle ball. Nanti saya akan mainkan, terus nanti kita lihat ada berapa objek di dalamnya. Di sini nanti ada objek namanya triangle wall, ada simple wall, lalu juga ada objek orangnya. Gitu. Oke, nanti akan kita mainkan. Sebelumnya kita kesini dulu. Jadi di dalam game tersebut itu ada setidaknya 5 objek ini ya. Kita coba lihat bagaimana gamenya. Jangan lupa disiapkan catatannya. Ini adalah green ball puzzle tadi. Di sini setidaknya kalau kita lihat ada, kalau yang di game ini ya, ini ada 3 objek yang berbeda ya. Ini namanya blue bumper, ini namanya bumper, ini ballnya, lalu ini si duk tadi. Sekarang kita mainkan tanpa kita pasang apa-apa, kita play aja. Nah, seperti ini. Ini bola bisa bergerak. Ya.
bola ini arahnya dari bawah ke atas. Lalu kita coba pasang si simple wall ke sini. Nah, ini kalau kita mau masang objeknya, ini kita taruh di yang biru, kita taruh yang biru. Kalau misalkan sini, berarti dia ke sana. Ini adalah simple wall. Lalu kalau yang ini adalah simple wall juga, tapi dia rotasinya 90 derajat. Kita pasang yang seperti ini. Coba di sini. Ini bisa kita putar. Ini. Kita lihat apa yang terjadi kalau bolanya ini kena simple wall. Kita putar saja. Kita apply. Dia akan memantulkan bolanya sesuai dengan sudut pantulnya tadi. Lalu juga kalau kita lihat di sini ada bunyi beep, lalu di sini ada flash. Lalu kita putar bolanya ke sini misalkan. Kita apply. Nah, ini harusnya si bola ini mengarah ke sini ya, ke duk ini. Kita pasang yang di merahnya. Kita pasang seperti ini ya. Nah, maka ini dia akan mengarah ke sini. Dan nanti mengarah ke sini. Dan tujuannya adalah ditangkap oleh si duk ini. Kita apply. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari game ini, kalau kita lihat ilustrasinya, bahwa si objeknya tadi ada simple wall, terus ada triangle wall ya, triangle wall, lalu ada si bumper biru, lalu ada juga bumper merah. Kalau misalkan dia kita pasang blade di sini, apa yang terjadi kalau ada blade-nya? Ya, jadi si apa namanya si objek tadi akan destroy ya kalau dia kena blade. Seperti itu. Ini adalah objek-objek yang ada di dalam game ini, ilustrasinya seperti itu. Oke, dari game tadi kita bisa lihat ya, yang level geometri yang sebelah kanan tadi. Ada objek ball, ada duk, ada red bumper, ada blue bumper. Lalu ada objek interaksi ya. Di sini misalkan interaksi untuk objek kalau dia bola, maka dia ketika berinteraksi dengan si duk, ketika berinteraksi dengan blue bumper, terus bisa juga berinteraksi dengan si red bumper. Nah, ini ada yang dinamakan dengan no prescribed sequence ya. Jadi tidak berdasarkan urutan tertentu. Lalu bagaimana yang terjadi ketika kita letakkan triangle wall atau symbol wall icon di dalam blue wheel-nya? Itu tadi, jadi si blue wheel tadi akan memiliki bumper baik yang simple maupun yang triangle. Lalu si wall tadi itu akan memiliki behavior yang dinamakan dengan defleksi. Dia memantulkan bola tadi ketika berinteraksi dengan bola.
Jadi dia punya behavior, bisa memantulkan bola. Nah, semua instance dari blue bumper ini ada 2 ya. Kalau kita tambahkan 1 ya semuanya ikut gitu. Itu memiliki behavior yang sama. Ya, kalau misalkan si yang satunya kita tambahkan triangle, yang satunya juga ikut ditambahkan yang triangle. Nah, kalau kita dari game tadi kita bisa mendeskripsikan sebuah blue bumper itu memiliki yang jelas yang pertama propertiesnya itu ada warnanya, lalu ada shape-nya, bentuknya, lalu ada posisi X-nya dan posisi Y-nya, posisi dari si blue bumper tadi. Behavior-nya apa? Tadi behavior-nya ketika si blue bumper tadi memantulkan bola ya. Yang pertama memberikan suara ping ya. Kalau kena bola dia bunyi ping tadi. Lalu juga ada flashing tadi. Warnanya flash bercahaya gitu ya. Lalu dia memantulkan bola baik menggunakan simple wall maupun menggunakan yang triangle wall. Lalu untuk yang bola tadi dia memiliki properties direction, lalu posisi X dan posisi Y. Ya bola tadi bergerak itu di posisi tertentu gitu ya. Tentunya dia punya nilai X dan punya nilai Y-nya. Lalu si bola tadi memiliki behavior ya. Bisa juga menimbulkan bunyi ping, lalu mengubah arahnya. Jadi dari bawah ke atas, tapi ketika ketemu bumper atau wall, itu berpindah directionnya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah tadi. Lalu dia mempunyai perubahan nilai X dan nilai Y-nya. Nah itu adalah behavior dari bolanya. Apa yang terjadi ketika blue bumper dan bola tadi itu terjadi tabrakan atau berinteraksi? Di sini properties dari ballnya itu akan berubah. Arah dari bolanya itu berubah. Dia akan bergerak sesuai dengan perubahan arahnya. Lalu untuk posisi X dan Y dari bola tadi itu ditentukan dari arahnya. Lalu kalau untuk yang blue bumpernya itu behaviornya adalah membuat ping sound dan flash. Lalu apa yang kita dapat tarik kesimpulan dari game tadi ya? Berkaitan dengan aspek dari pemrograman berorientasi objek. Dari observasi tadi kita mempelajari dan melatih tentang konsep tadi, yaitu objek itu dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari properties dan behavior ya. Jadi setiap objek itu memiliki properties dan behavior. Terdapat banyak instan untuk tipe objek yang sama ya. Jadi bisa lebih dari satu. Misalkan ada objek blue bumper itu kita bisa copy. Kita bisa copy ke instan yang lainnya. Nah itu kalau kita punya banyak instan itu berarti satu objek itu bisa memiliki banyak instans ya, banyak bentuk lah seperti itu. Semua instan dari objek itu memiliki behavior yang sama atau berbagi behavior yang sama.
Dan objek dapat berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, lalu bisa mempengaruhi properties dari satu dan yang lainnya tergantung dari behavior dari objek lainnya. Seperti tadi ketika berinteraksi ternyata arah bolanya itu berubah. Nah, itu mempengaruhi dari properties bolanya itu directionnya. Ini contoh lain yang lebih simpel ya. Di sini ada objek namanya di sini kucing. Kucing ini memiliki properties nama, umur, keturunan, dan makanan favoritnya. Lalu behaviornya apa? Itu dia bisa membuat suara meong. Lalu bisa bermain, bisa mandi ya, ini mandi kucing. Bisa makan, bisa berburu. Ini kalau kita punya objek yang namanya kucing. Lalu tentunya kalau kita punya objek kucing, karena kita juga tahu banyak jenis kucing gitu ya. Nah, si kelas kucing tadi itu dinamakan dengan kelas ya, objek kucing tadi dinamakan dengan kelas. Jadi sebuah kombinasi antara properties dan behavior itu disebut dengan kelas. Jadi sebuah kelas itu memiliki properties dan behavior. Sebuah kelas juga disebut sebagai blueprint atau resep dari sebuah objek. Jadi sebuah objek nanti harus mengikuti blueprint dari definisi yang ada di dalam kelas tadi. Nah, kelas ini digunakan untuk membuat sebuah instan objek. Misalkan di sini ada kelas kucing, dia memiliki properti dan behavior yang sudah didefinisikan. Nah, ini ada instan objek, ada berbagai jenis kucing. Tentunya si kucing-kucing ini nanti juga memiliki properties dan behavior. Semuanya ya punya nama, semuanya punya makanan favoritnya, misalkan seperti itu. Tapi antar instan objek ini memiliki nilai yang berbeda. Oke, contoh. Nah, ini adalah kelas kucingnya tadi. Memiliki properties name, age, dan favorite food. Behaviornya meow, play, dan eat. Perhatikan di sini setiap instan objek dari kucing memiliki nilai properties yang berbeda-beda. Yang kucing pertama itu memiliki nama ya, Opal, umurnya 11. Lalu yang objek yang kedua itu namanya adalah Tiger, umurnya 15, makanan favoritnya adalah Blue Jay. Lalu yang kucing ketiga itu namanya Misty. Lalu makanan favoritnya adalah chicken. Nah, itu adalah gambaran dari kelas dan instance objek ya. Jadi kalau kelasnya itu adalah blueprintnya, cetak birunya, atau kerangkanya, atau template dari sebuah objeknya. Nah, kalau instan itu adalah si objeknya tadi yang memiliki properties dan behavior yang berbeda dari instan objek yang lainnya. Lalu bagaimana strategi dari object oriented? Bagaimana kita membuat program yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan program yang berorientasi objek. Yang pertama yang harus dilakukan, kita harus mempertimbangkan atau kita harus bisa mendefinisikan objek-objek apa saja yang mungkin ada di dalam program yang mau kita buat. Lalu yang kedua, setelah kita definisikan objek-objeknya, kita juga definisikan properties dan behaviornya untuk masing-masing objek tadi. Lalu yang ketiga,
yaitu interaksi antar objeknya itu seperti apa. Maka kita bisa nanti membuat pemrograman berorientasi objek dengan memperhatikan 3 ini. Kita harus membayangkan dulu kira-kira nanti objeknya apa saja, nanti properties masing-masing objek itu apa saja, lalu bagaimana objek itu nanti berinteraksi. Lalu ini sih ada contoh ya, ada ilustrasi, misalkan kita membuat program untuk online shopping gitu ya, ada orang belanja, orang bayar, ini bayar, ini mungkin tagihannya di sini, lalu di sini setelah dibayar dia dibawa pulang. Ini adalah ilustrasi kalau kita dihadapkan misalkan disuruh membuat program seperti ini, lalu kita diminta untuk mendefinisikan kira-kira apa saja objek-objek yang ada di dalam sistemnya nanti. Nah, dari sana tadi kita bisa mendefinisikan minimal ya, ada objek bajunya yang dibeli tadi, lalu juga ada di sini customer dinamakan sebagai online account. Nah, objek sendiri itu dari ilustrasi ini itu dibagi menjadi 2, yaitu yang fisikal dan yang konseptual. Kalau yang fisikal itu objek di dunia nyatanya itu ada, misalkan kayak baju, itu adalah objek yang secara fisikal itu ada. Kalau yang fisikal ada itu mudah kita untuk mendeskripsikan propertiesnya. Kalau kita lihat baju yang dipajang itu tentunya di sana ada ukurannya, ada price-nya gitu, ada warnanya, mungkin ada mereknya dan seterusnya. Nah, itu adalah properties yang melekat pada objek si baju tadi atau kaos. Nah, kalau yang non physical itu dinamakan dengan konseptual, yang secara fisikal itu objeknya itu nggak kelihatan ada. Contohnya di sini adalah online account. Kita perlu ada objek online account ini agar sistemnya bisa berjalan. Tentunya kita harus membuat sistem yang bisa berinteraksi antara objek satu dengan yang lainnya. Tentunya kita juga harus mendefinisikan objek atau kelas yang mungkin tidak ada di dunia nyatanya. Di sini ya secara konseptual itu kita buat namanya online account. Nah, objek itu bisa memiliki behavior, misalkan shop, belanja, memasukkan item ke chat, dan membayar. Nah, lalu bagaimana dengan instan objek tadi? Ini diulang-ulang terus untuk yang definisi dari kelas ini harus paham betul ya. Jadi kelas itu saya ulangi lagi ada blueprint atau resep dari sebuah objek, menggambarkan sebuah objek, properties dan behavior dari sebuah objek, digunakan untuk membuat sebuah instan. 3 definisi dari kelas ini kalian harus tahu betul ya, bahwa kelas itu adalah blueprint atau resep dari sebuah objek, atau bisa dikatakan sebagai template dari sebuah objek. Oke, kalau kita misalkan punya kelas customer ya, di sini memiliki properties name, address, age, order number, customer number, lalu dia memiliki behavior, misalkan di sini ada shop, set address, add item to cart, lalu ada ask for a discount, lalu display customer detail. Lalu bagaimana kita menerjemahkan ini ke dalam kode program di Java. Nah, untuk menerjemahkannya ya kita membuat sebuah kelas yang namanya sama dengan nama kelas yang kita definisikan ini. Lalu dari kelas itu kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi di sini ada
Untuk menerjemahkan ya, untuk yang misalnya kita punya desain seperti ini, customer properties has behavior ya, kita harus tahu kata kuncinya. Di sini customer ini berarti ini jadi nama kelasnya. Jadi ada objek customer, ini akan menjadi nama kelas, lalu properties ini akan menjadi nama field, ya. Terus behavior ini akan menjadi nama method. Di sini properties ini behaviornya. Kalau kita terjemahkan seperti ini jadinya, propertiesnya tadi ada name, customer ID, address, order number, dan age. Lalu di sini yang ini dinamakan dengan fields kalau di Java. Ini adalah properties dari kelas tadi dan atribut atau atribut. Lalu di sini tadi misalkan display customer itu menjadi metodenya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, di sini ada display customer detail ya. Seharusnya keempat behavior ini akan menjadi metode ya. Tapi di contoh ini hanya satu yang dibuat. Tapi harusnya empat-empatnya ada semua metode di sini. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram atau pemodelan di UML gitu ya, itu ada class diagram. Jadi class diagramnya itu seperti ini, ada customer, class ini adalah nama kelasnya. Ada blok yang kedua itu adalah field-nya, dan blok yang ketiga adalah method. Dalam membuat class diagram, kita membuat sebuah kotak dibagi menjadi 3 area. Area yang pertama itu adalah untuk nama kelas, area kedua itu nama field atau nama properties. Lalu di area yang ketiga itu namanya method. Feed atau data feed adalah official data terminologi, Java terminologi. Jadi kita bisa menanyakan si kelas itu feed-nya apa. Nah, kata kunci feed ini adalah terminologi dalam konsep OOP-nya Java. Atau feed ini bisa juga disebut sebagai properties. Bisa juga nanti si kelas customer propertiesnya itu apa saja. Si kelas customer itu punya atribut apa itu sama. Ya, maknanya dengan feed tadi. Atau si kelas customer data membernya apa saja. Jadi 4 istilah ini, feed, properties, atribut, data member itu mereferensi satu makna yang sama yaitu properties ini. Jadi kalau kalian nanya ke temennya feed-nya apa saja ya harusnya tahu apa itu feed. Atributnya apa saja ya sama aja. Data membernya apa saja. Nah, untuk menyajikan data ini nanti akan dibahas lagi lebih mendalam. Nah, dalam materi tadi kita sudah mempelajari tentang perbedaan antara procedural dan oriented programming, lalu memahami tentang bahwa kelas itu adalah blueprint dari sebuah objek, memahami bahwa sebuah kelas itu dapat digunakan untuk membuat instan dari sebuah objek, lalu model objek adalah kombinasi dari properties dan behavior. Ini yang hal-hal pentingnya. Oke, dikerjakan kuis ini ditulis di kertasnya. Sebuah objek dapat berinteraksi dengan objek dengan melalui metodenya. Ini apakah benar atau salah. Ditulis soalnya lalu dijawab jawabannya benar atau salah. Pertanyaan yang sebelumnya ini dijawab. Di dalam pemrograman beratas objek, sebuah objek meliputi properties dan behavior di mana properties itu adalah representasi dari sebuah direpresentasikan
sebagai fit dan objek behavior direpresentasikan sebagai metode. Ditulis soalnya lalu dijawab di kertasnya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Yaitu membuat kelas ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana kita membuat kelas di Java, lalu membuat kelas di NetBeans, lalu menggunakan kondisional di dalam metode, menerjemahkan spesifikasi atau mendeskripsikan ke dalam fit dan behavior. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana minggu kemarin tentang looping, lalu ada kondisional, ya, ada if else. Gitu. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang object oriented programming tadi. Jadi kita di sini akan nanti mempelajari tentang lebih detail lagi tentang konsep OOP itu. Oke, ini untuk yang puzzle ball masih diulas di sini ya. Jadi yang di puzzle ball tadi ada properties behavior-nya, mungkin nggak saya ulang lagi untuk propertiesnya apa dan kondisinya. Nah, di sini disampaikan bahwa conditional logic dan loop di dalam kelas. Conditional dan loop itu merupakan hal yang penting ya, atau role yang penting di dalam metode yang akan ditulis di dalam kelas. Lalu di dalam main method juga nanti memungkinkan untuk kita menggunakan conditional logic dan loop tadi. Tetapi kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa sebuah main method itu adalah sebuah driver class. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk menulisnya loop dan kondisional ini di dalam main method, tetapi kita nanti letakkan di dalam metode yang lainnya. Jadi sebisa mungkin di dalam main method itu tidak ada conditional logic dan looping. Kalaupun ada ya terpaksa ada ya simple saja, tidak perlu semua logikalnya ditaruh di dalam main method. Logikalnya kita taruh di metode-metode yang ada di dalam kelas. Nah, misalkan tadi ya, kalau misalkan kita bayangkan game tadi ya, yang puzzle ball tadi, itu untuk pengkondisian apakah si bolanya tadi memantulkannya seperti apa, ya kita taruh di sebuah metode ya. Misalkan contohnya di sini on collision with wall ya. Ketika sebuah objek bumper itu
bertabrakan dengan ball itu apa yang terjadi. Di sini kan ada dua kondisi ya. Kalau si bolanya tadi flat, maka dia akan hancur ya atau destroy. Tapi kalau dia bukan flat, maka dia akan merefleksikan atau mendefleksikan atau memantulkan si bola tadi. Contoh yang lebih sederhana lagi, kalau kita memiliki saving account ya, kita sudah bahas ini juga sepertinya di minggu kedua atau ketiga untuk yang saving account ini. Kalau kita memiliki ya, kelas yang namanya saving account misalkan gitu ya, tentunya kita bisa mengimplementasikan semuanya di dalam method main atau program utama. Nah, kelas saving account ini adalah kelas yang digunakan untuk program misalkan rekening ya, rekening tabungan seperti itu. Misalkan kalau kita punya nasabah namanya Demian, mempunyai saldo 1000 ya, kita bisa definisikan si namanya siapa, saldonya berapa. Kalau ada dua akun ya kita tinggal kopas saja. Name satunya si Demian, name duanya misalkan si Bill, saldonya si Demian 1000 dan saldonya si Bill itu 2000 dengan cara seperti ini. Lalu bagaimana yang akan terjadi ketika kita memiliki 1000 akun? Apa yang akan kita lakukan? Apakah tetap kopas seperti itu sampai 1000 kali? Ya tentu tidak ya. Lalu apakah kita perlu setiap akun itu memiliki parameter ya? Misalkan parameternya dia punya nama, punya saldo dan seterusnya, itu perlu nggak? Saya kira perlu ya. Oh, seperti ini adalah hal yang terbaik kalau kita mikirnya bahwa si akun itu nanti punya parameter. Nah, untuk mengimplementasikan itu kita membutuhkan sebuah kelas dan tidak diletakkan di dalam method main. Nah, ini adalah struktur dari kelas ya. Setiap kita membuat kelas, kita harus membayangkan seperti ini. Sebuah kelas, misalkan namanya saving account, kita harus bayangkan propertiesnya apa, behaviornya apa. Kalau kita sudah tahu, ya kita tinggal terjemahkan propertiesnya ke dalam kode program, lalu behaviornya juga kita terjemahkan juga ke dalam kode program. Si properties di kelas tadi itu dijadikan field di dalam Java kelasnya. Behaviornya tadi dijadikan metode. Nah ini dia, kalau kita memiliki kelas saving account di mana tadi memiliki properties ya, properties dia punya balance, punya nama, ya, misalkan seperti ini. Di sini ternyata ditambahkan satu lagi propertinya yaitu interest rate ya, atau suku bunganya. Ini sama dengan yang di sebelumnya. Di sini si kelas namanya saving account ini mempunyai 3 properties yaitu balance, interest rate, dan name. Ini adalah propertiesnya. Lalu metodenya misalkan di sini display customer, itu menampilkan nama dari customer metode ini. Dengan cara seperti ini nanti kita akan lebih mudah untuk membuat 10 account yang masing-masing account nanti memiliki properties yang sama. Dan kita dapat membuat 1000 account dalam satu waktu dengan interest rate yang sama, dan kita juga bisa mengubahnya ya, di beberapa atau semuanya interest rate-nya. Nah ini main metodenya jadinya seperti ini. Kalau tadi ini berarti kita buat di tempat lain, kelas lain, public class saving account. Lalu di sini ada public class account test. Account test ini tentunya berbeda kelasnya dengan yang saving account. Nah untuk yang account test ini dia menggunakan kelas saving account yang sudah dibuat sebelumnya. Saving account SA01 sama dengan new saving account. Lalu kita definisikan balance-nya, saldonya, lalu namanya siapa, lalu interest rate-nya berapa. Kalau kita tidak
menjadikan dia interest rate-nya, karena kita sudah memberikan nilai awal interest rate-nya 0,01, maka nilai interest rate dari si bill ini adalah 0,01. Padahal kita tidak definisikan di sini interest rate-nya berapa. Kalau yang si Damien ini interest rate-nya adalah 0,02. Nah, kita bisa mengubah setiap objek itu interest rate-nya berapa. Lalu bagaimana sih Netpin membuat project ya? Tentunya kalian sudah terbiasa untuk membuat project. Tentunya kita gunakan di sini new project, lalu kita pilih jangan Java Effect yang biasa saja, Java biasa, lalu kita buat project yang namanya misalkan saving account. Ya. Terus nama kelasnya kita gunakan account test, misalkan untuk yang ada kelas mainnya. Lalu kita membuat sebuah kelas baru dengan nama saving account, harus ada 2 kelas di sini. Kalau kita lihat di Netpin-nya, saya sharing di Netpin. Kita bikin project baru, new project. Kita pilih Javaan, ya, jangan Java FX, Java application. Lalu di sini misalkan 2021. Ini nama projectnya terserah. Terus ini nama kelasnya tadi kita diminta membuat namanya adalah account test. Nah, kita punya kelas namanya account test seperti ini. Lalu kita diminta untuk membuat sebuah kelas baru yang namanya adalah saving account. Jadi membuat kelas seperti ini. Nah, si saving account tadi memiliki misalkan string name, lalu sini ada double sini interest rate sama dengan 0, terus ada tadi public double balance. Nah, ini adalah properties dari yang saving account. Lalu kita punya method namanya public void display name. Display name seperti ini. Lalu kita cetak namanya. Out di sini plus nah, ini adalah saving account ya, kita buat terpisah dengan account testnya. Lalu di sini account testnya kita tinggal gunakan kelas yang sudah kita buat dengan cara seperti ini. Saving account, si tadi ada si dengan new saving seperti ini. Kita sudah punya objek yang namanya bill. Kita kasih nama dia bill name. Kita kasih nama dia bill. Seperti ini. Kita saldonya kita kasih misalkan 1000, lalu bill interest rate kita kasih misalkan 0,0 seperti ini.
Nah, ini adalah untuk kita menggunakan kelas yang sudah kita buat di sini. Nah, kalau kita punya banyak ya, kita bisa kopas saja di bawahnya. Nah, sekarang setiap objek itu dia akan memiliki properties yang sama dan behavior yang sama. Misalkan kita punya si objek namanya Demian. Ada dua objek, yang pertama adalah Bill, yang satu sama Demian. Nah, Demian ini memiliki properties dan behavior yang sama. Dia punya balance, punya interest rate, punya name, punya display name, sama dengan yang dimiliki oleh si Bill. Nah, maka tadi dikatakan bahwa sebuah kelas ini adalah template atau blueprint dari sebuah objek atau resep sebuah objek atau instance objek nanti dideklarasikan. Lalu bagaimana scope variabel ya? Variabel scope tadi, kalau kita punya variabel di sini ada balance, interest rate, ada name. Variabel yang ada di dalam kelas itu dapat diakses dari mana saja, termasuk di dalam metode. Buktinya ini bisa dipanggil ya, name, balance, dan interest rate. Di sini kita tambahkan di event saving-nya tadi. Name, rate, terus di sini ada ini adalah variabel yang kita definisikan di dalam saving account atau fit class ini. Propertiesnya ini dapat diakses dari mana saja. Nah, kita bisa get interest rate. Lalu ini ada berarti si variabel ini dikenali atau dapat diakses dari dalam metode ini. Nah, tetapi variabel yang ada di dalam metode ini tidak dikenali oleh metode lain. Sebagai contoh, kalau kita misalkan punya metode namanya deposit. Di sini ada parameter X. Lalu dengan menggunakan metode ini, si saldo tadi ditambahkan dengan nilai X-nya. Di sini dikatakan balance sama dengan plus sama dengan X. Artinya si saldonya tadi ditambahkan dengan nilai X-nya. Nah, si X ini tidak dikenali oleh metode lainnya karena si X ini skopnya hanya ada di dalam si metode deposit ini. Walaupun si metode bed method ini ada di bawahnya si deposit, X ini tidak dikenali. Oke, contoh pada programnya, di sini complete void deposit. Ini ada internet circuit. Atau biar enak mohon saja, jumlahnya berapa. Di sini balance ya plus sama dengan mon-nya. Nah, si mon ini hanya dikenali oleh yang di dalam metode deposit saja. Misalkan kalau saya mau cetak public get last amount gitu ya, last deposit gitu, deposit. Ini kita gunakan void saja. Ini seperti ini. Kalau kita akses si mon-nya ini berarti nggak dikenali ya. Misalkan plus deposit ini kita akses misalkan
amount-nya. Nah, si amount ini nggak dikenali oleh si metode ini. Nggak dikenali. Walaupun posisi dari metode ini ada di bawah deposit. Berarti cakupan variabel untuk metode ini hanya di sini. Tetapi cakupan variabel untuk field-nya itu bisa di semuanya. Bisa diakses oleh dimanapun. Lalu bagaimana kita mengakses field dan metode dari kelas lain ya. Tadi udah dipraktekkan, kita buat kelas tes namanya. Lalu kita instansiasi sebuah objek, itu dinamakan dengan proses untuk membuat instan. Itu dengan cara seperti ini tadi, saving account SA01 new saving account. Ini adalah proses instansiasi dengan menggunakan keyword new. Dengan menggunakan keyword new ini berarti kita mengalokasikan memori untuk variabel SA001 ini. Lalu kita masukkan nilai-nilainya dengan menggunakan operator titik untuk mengakses properties ataupun metode dari kelas, dari objek tadi. Yang sama tadi di sini. Nah, tadi untuk melihatkan nilai di dalam metode ya kita gunakan metode yang ada parameternya. Di sini ada integer x, maka di sini akan melewatkan nilai x ketika kita panggil ini. Jadi kalau misalkan si metode deposit tadi kita panggil, di sini kita panggil, dia akan melewatkan nilai di sini dan saldonya akan ditambahkan. Jadi kalau kita mau melewatkan ya kita gunakan di sini misalkan si tadi melakukan deposit misalkan 2000. Lalu kita cetak saja si bill tadi bukan display ya, bukan display yang selesai. Namanya metode adalah print depan aja. Lalu kita coba running. Ya, si namanya bill rate-nya itu 0,02 atau suku bunganya, lalu di sini si balance-nya tadi itu menjadi 3.000 ya, karena si bill melakukan deposit 2.000 dengan saldo awalnya 1.000 ya. Jadi 1.000 tambah 2.000 sini 3.000. Jadi ini exercise 3, lanjutkan di kertasnya. Jadi lanjutkan kelas saving account ini. Kalian tulis dulu kelas saving account sampai sini. Public class saving account, public string name, public double balance, ini ditulis dulu di kertas. Semuanya sampai sini. Yang ini aja yang ditulis, yang saving account aja. Yang bagian ini. Ini yang ditulis. Ini sampai sini aja sih. Oke, setelah ditulis, kalian membuat metode baru di bawahnya kurung kurawal ini, di bawahnya sini, yang di bagian sini. Tambahkan metode baru. Metode baru namanya withdraw.
Nah, withdraw ini memiliki parameter ya, ini bukan kosong seperti ini, tapi ada parameternya. Misalkan parameternya tadi X ya. Oke. Method withdraw itu yang pertama dia ada parameternya atau bisa menerima argumen. Tipenya double. Ya boleh X atau boleh apa atau boleh amount. Jadi hanya satu buah argumen dengan tipe double. Lalu cetak peringatan jika balance-nya itu terlalu sedikit untuk diambil. Ya, withdraw itu mengambil saldo itu withdraw. Misalnya 50 saldonya, terus mau ngambil 75 itu dikasih peringatan. Ini nggak boleh kalau saldonya nggak cukup ya, saldo tidak cukup ya. Di sini peringatannya adalah saldonya terlalu kecil untuk diambil, jadi nggak cukup. Lalu selain itu juga, kalau misalkan yang dilewatkan nilainya itu adalah negatif ya, misalkan min withdraw nanti dipanggil withdraw min 10 gitu ya. Kalau yang dilewatkan nilainya negatif, cetak peringatan lagi, ya, argumennya negatif. Atau nanti boleh ditulis misalkan peringatannya argumennya tidak boleh negatif. Jadi ada. Lalu jika tidak ada warning ini, tidak ada dua warning ini, berarti kan sukses ya. Misalkan normal, argumennya positif, setelah dikurangi ternyata dia cukup saldonya, maka yang ditulis adalah, yang dikembalikan adalah cetak saldo yang barunya. Jadi misalkan 2000 diambil 500, cetak yang 1500-nya. Oke. Ini ditulis waktunya 5 menit aja.
Lalu bagaimana kalau kita pengen mengembalikan nilai ya, seperti halnya kita membuat sebuah metode di materi sebelumnya, ya kita bikin metode yang bisa mengembalikan nilai. Misalkan kalau kita pengen menghitung berapa sih bunganya gitu, ya kita hitung aja bunganya itu adalah saldo dikali suku bunganya dibagi 12. Lalu di sini kita gunakan metode yang non void ya, berarti kita definisikan tipe datanya apa yang akan dikembalikan, lalu kita return value. Oke, contoh kalau kita panggil si metode tadi, misalkan si saldo sekarang itu adalah hasil dari penjumlahan dari saldo yang sekarang ditambah dengan bunganya. Nah, ini sama aja kalau kita membuat kode programnya seperti ini. Hanya saja karena kita sudah mempunyai metode menghitung suku bunganya, berarti kita tinggal panggil metodenya saja untuk mengupdate nilai saldo. Ini adalah summary dari metode tadi. Ini adalah metode hitung tipenya, ini nama metodenya, ini parameternya. Ini contoh untuk yang calculate ya. Misalkan di sini ada dua parameter X dan Y, lalu kita hitung nilainya X dibagi Y, lalu di sini kita kembalikan nilai dari hasil perhitungannya. Nah, untuk yang tipe data kembaliannya itu harus sama dengan yang ini metode hitung tipenya. Nah, di dalam kita membuat program nanti yang perlu kita perhatikan adalah sebuah main method itu dibuat sekecil mungkin. Jadi sesimpel mungkin di main method itu isinya sedikit mungkin, sesmall, sekecil yang memungkinkan. Lalu dari contoh yang di atas tadi itu sebenarnya nggak bagus ya, karena kita di main methodnya itu ada proses misalkan menambahkan saldonya, lalu di situ ada juga bunganya gitu ya, dan itu semuanya adalah behavior dari account. Nah, semuanya itu tadi kita kalau seharusnya kita taruh di dalam kelas saving account ya, bukan di dalam main kelasnya. Dan ini program yang implementasi yang tadi itu yang ada seperti ini, programnya ini bisa dikatakan sebagai dangerous atau berbahaya, karena kita bisa mengisi nilainya dari kelas lain. Di sini karena si balance itu bisa dengan bebas kita manipulasi, ini berbahaya. Nah, itu akan kita bahas lagi di sesi berikutnya, bagaimana kita membuat kelas yang lebih aman gitu ya, yang nilai-nilainya itu tidak secara bebas bisa dimanipulasi dari kelas lain. Jadi untuk materi yang ini hanya memfokuskan bagaimana kita mengimplementasikan atau menginterpretasikan sebuah kelas, spesifikasinya seperti apa, lalu kita membaginya dalam properties dan behaviornya, lalu kita menerjemahkan ke dalam feed dan method. Ya, kalau properties menjadi feed, kalau yang behavior menjadi method. Ya, fokus kita untuk materi hari ini hanya itu ya. Jadi bukan ke bagaimana supaya programnya safety atau aman gitu ya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Ini contoh lagi untuk yang ini sudah itu kita membuat tabungan deposito ya, di sini saving bond, di mana rule-nya kalau kita nabungnya 0 sampai
11 bulan, itu suku bunganya adalah 0,5%. Kalau dia 12 sampai 23 bulan itu 1%. Kalau 24 sampai 35 itu 1,5%. Kalau 36 sampai 47 itu 2%. 48 sampai 60 itu 2,5%. Jadi kelas yang tadi dimodifikasi sehingga ini bisa digunakan untuk tabungan berjangka. Jadi nanti skenario adalah seseorang ditanya mau nabung untuk berapa bulan gitu. Kalau dia milihnya misalkan 17 bulan, berarti dia pakai yang ini suku bunganya. Kalau dia 40 bulan pakai yang ini suku bunganya. Ini jangkanya 0 sampai 60. Nah, tadi bunganya itu akan dikalkulasi tiap bulan ya, bulan sampai dengan waktunya habis. Jadi kalau misalkan 10 bulan ya sampai 10 bulan itu akan dikasihkan bunganya per bulan. Nah, untuk yang jangka waktunya, termnya, dan interest rate ini hanya di set sekali saja ya, tidak bisa berubah. Termnya kalau nasabahnya sudah mau deposit misalkan 15 bulan ya sudah bisa diubah lagi. Dan 15 bulan tadi itu akan mempengaruhi berapa interestnya yang akan didapatkan atau bunganya yang akan didapatkan. Nah, bunganya tadi berdasarkan ini. Nah, lalu setelah kita mendapatkan problem tadi, kita mendefinisikan ulang properties dan behavior dari kelas saving bond. Nah, tadi kan namanya saving account, sekarang jadi saving bond. Kelas saving bond tadi kita definisikan ulang propertiesnya. Yang jelas ada namanya tetap, balance tetap. Nah, sekarang ada tambahan di sini adalah termnya, jangka waktunya. Lalu ada tambahan lagi di sini months remaining, sisa bulannya itu ada berapa. Lalu interest rate-nya, suku bunganya ada berapa. Itu adalah properties tambahannya. Lalu behaviornya apa? Set interest rate based on term. Jadi kita bisa memasukkan suku bunganya berdasarkan dari jangka waktunya, lalu term interest-nya mendapatkan bunganya, lalu apakah sudah selesai atau belum, itu mature-nya. Itu kalau sudah 0 bulan berarti dia sudah mature, lalu sudah selesai. Lalu di sini kita translate kan, kita terjemahkan ke dalam bahasa program Java. Yang tadi propertiesnya kita jadikan deklarasi fit di dalam program Java-nya. Lalu metodenya tadi kita gunakan set term rate-nya. Kita if-kan tadi kita terjemahkan ke sini. Ya, kalau T-nya atau dia jangka waktunya misalkan 8 bulan ya berarti masuk ke sini, rate-nya berarti 0,05 dan seterusnya. Lalu kita terjemahkan lagi di sini untuk interest-nya atau mendapatkan dari bunganya itu. Caranya bagaimana, ini logikanya. Jika dia masih belum 0 atau jangka waktunya masih ada, months remaining bisa 0, kita hitung saldonya ditambahkan dengan rate yang kita sudah definisikan. Lalu di sini months remaining-nya dikurangi 1 supaya dia menuju 0, supaya selesai. Nanti ini akan kita hitung selama termnya. Nah, ini adalah proses untuk menerjemahkan dari konsep kelas ke dalam program Java. Kita sudah bisa membuat test kelas, membuat kelas di netbin, menggunakan kondisionalnya di method ya, bukan di menu program main. Lalu kita menerjemahkan ke dalam program Java, ya, mendefinisikan dari fit properties ke fitnya dan behaviornya ke metodenya. Oke, ini dijawab pertanyaan ini.
variabel yang dibuat di dalam metode dapat diakses dari luar metode. Ini jawab ya, benar atau salah. Ditulis dulu soalnya di kertasnya, lalu dijawab benar atau salah. Variabel yang dibuat di dalam sebuah metode dapat diakses di luar metode, benar atau salah. Ketika Anda membuat kelas employee dengan semua kebutuhan feed dan metodenya, lalu ada 10 employee yang bergabung di perusahaan, dapatkah Anda copy paste employee class untuk sebuah employee tersebut? Jawab true atau false. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan di-upload catatan kuliahnya, termasuk jawaban-jawaban tadi. Ada kuisnya ini yang awal tadi, di slide awal dengan slide ini. Sama yang kode program tadi juga harus ada di dalam catatan itu. Ada di Vclass untuk uploadnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, waktunya sudah habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.